Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kemarin kita bicara tentang pengalaman kita pada level acceptance atau penerimaan, hari ini saya ingin berbicara tentang level love atau kasih. Level ini menurut penelitian hanya dicapai oleh 4% dari populasi manusia yang ada. Itu berarti kebanyakan tidak bisa mencapai level love. Level cinta kasih ini dicapai oleh para santo santa, orang-orang suci, yang memang kemudian memilih atau secara effortless, natural, hidup dalam kasih. Orang seperti ini melihat segala-galanya dengan penuh kasih, hatinya itu penuh kasih, inner love. Sehingga ketemu orang, dia memancarkan kasih dari dalam. Cara dia bicara, kata-kata yang dipilih, antusiasme. Tidak ada resistensi bahwa orang ini tidak baik, orang ini menjengkelkan. Enggak ada. Penilaian, penghakiman sudah enggak ada. Yang ada adalah kehadiran penuh sebagai kasih kepada semua orang. Pada level ini dia tidak lagi memilih-milih. Memilih, mengelompokkan itu pekerjaan pikiran. Sudah tidak ada. Ketika dia hadir dengan penuh kasih kepada semua orang, kepada semua binatang. Kalau dia melihat seekor anjing, dia akan mengasihi anjing itu. Kalau dia melihat seekor burung, dia akan mengasihi burung itu. Kalau dia melihat sebuah pohon, dia akan mengasihi pohon itu. Bunga dia kasihi. Awan, langit, wow, dia penuh kasih. Dan itu mengalir dari dalam. Maka kemudian segala-galanya menjadi kasih karena dia adalah kasih. Dan itu pengalaman langsung. Biasanya orang dengan kekuatan kasih atau medan energi kasih atau level kasih ini dirasakan menenangkan, bahkan bisa merukunkan. Kalau ada orang yang sedang jengkel dengan orang lain, lalu orang yang penuh kasih ini datang, tanpa banyak kata, biasanya kemudian orang yang lagi jengkel sama orang lain itu kemudian bisa menerima. Ya sudahlah, siapa tahu nanti dia baik sendiri. Meneruskan bermasalah dengan dia juga tidak ada gunanya. Seringkali seperti itu. Bahkan orang yang terkenal agresif, emosional, dan kemudian sudah siap-siap, semua orang siap untuk mencoba untuk menenangkan. Ketika ada orang ini datang, seperti menjadi orang yang berbeda sama sekali. Dia lebih tenang, lebih lembut, tidak agresif. Sampai kadang-kadang orang lain heran, oh dia makan apa ini ya, kok bisa jadi berubah. Padahal ada orang-orang yang mempunyai energi kasih yang hadir dan mengubah seluruhnya. Karena dia hadir melihat setiap orang sebagai sempurna. Orang seperti ini juga tidak perlu mengampuni. Karena tidak ada yang perlu diampuni. Mengampuni itu masih merasa bahwa kita benar, orang lain salah, lalu saya mengampuni. Dan itu sulit sekali. Orang pada level cinta tidak perlu pengampunan lagi karena semua orang baik. Semua orang itu sempurna. Dan karena itu terjadi synchronicity. Terjadi mujizat-mujizat setiap saat. Maka para santo santa itu sering mengalami mujizat. Karena levelnya adalah miracle mindset. Dia percaya segala sesuatu, mengasihi segala sesuatu,
bersyukur atas segala sesuatu dan kapan saja. Dan dia melihat kesempurnaan ada di mana-mana. Melihat Tuhan juga yang selalu hadir menyelenggarakan hidup ini secara sempurna. Meskipun hanya 4%, saya tetap menyampaikan level ini untuk menyatakan bahwa siapa tahu di antara Anda juga sudah mencapai level ini. Yang kedua, memotivasi kita semua bahwa kita itu bisa mencapai level kasih, itu bisa. Dan kalau kita mencapai level ini berarti kita hidup di dunia ini seperti di surga. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus perintahnya cuma satu, kasih. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang pada level ini merasa bahwa dirinya dengan yang lain itu satu, bukan dua. Dia menemukan dirinya di dalam sesama, dia menemukan dirinya dalam ciptaan yang lain. Pohon, bunga, burung, binatang, dia menemukan dirinya. Dia dan yang lain tidak terpisahkan. Ada kesatuan yang utuh, penuh. Pertanyaannya adalah bagaimana latihannya? Itu apakah bisa dilatih? Bisa, yaitu dengan pertama mempunyai willpower yang kuat. Yang kedua, sungguh-sungguh terus-menerus immerse, tenggelam dalam cinta. Memandang segala sesuatu dengan cinta. Menyadari diri bahwa saya adalah cinta. Sehingga segala-galanya menjadi cinta. Melihat pohon mencintai, melihat mobil mencintai. Cinta dalam arti bukan memiliki, tetapi respect, hormat, bersyukur, mensyukuri, melihat sesama, mencintai, tanpa menilai, tanpa memilah-milah, bersyukur. Dan kemudian mengatakan dengan penuh kasih, bertindak dengan penuh kasih, bersikap dengan penuh kasih. Dan tentu sering menimba kasih itu dari sang sumbernya, Tuhan sendiri. Sering mempunyai waktu untuk mengisi tempayan cintanya dengan kasih dari Tuhan. Dan kemudian cinta itu mengalir dari dalam. Cinta yang tidak egoistik, cinta yang tidak egois, tidak membesarkan ego, tetapi yang mengalir secara spontan, effortless, karena kemudian dirinya adalah kasih itu sendiri. Dan itu bisa, dan itu menciptakan firdaus, surga di atas bumi. Karena itu Tuhan Yesus minta kita mengasihi. Tidak usah mikir yang lain. Seperti cinta suami istri ketika berjanji waktu nikah dulu. Saya berjanji mencintaimu dalam untung dan malang, sehat dan sakit seumur hidup. Cinta saja. Tanpa syarat, tanpa batas waktu. Itu janjinya. Mbuh sadar, mbuh nggak ngerti. Entah tahu, entah tidak, enggak tahu. Tapi janjinya gitu. Itu yang dimaksudkan. We become love. Yang dikatakan sikap kita, reaksi kita semuanya cinta. Dan karena itu berani menikah. Sayang pada waktu nikah enggak ngerti maksudnya. Apa itu mencintai tanpa syarat seumur hidup? Kebanyakan. Yang 4% ngerti, tapi hanya 4%. Maka kita perlu belajar. Pelan-pelan memahami level kasih ini. Sehingga kita tidak kecewa. Pada waktu level kasih sampai, segalanya adalah kasih. Semuanya adalah cinta. Kata-kata, sikap, reaksi, dan itu effortless. Bukan saya mencintai, bukan, itu ego. Cinta saja. Sadar bahwa saya adalah cinta, dan karena itu effortlessly exist as love. Hadir sebagai kasih. Mengalir begitu saja, bukan diusahakan. Tidak ada ego mencintai, itu tidak ada. Ego mencintai itu tidak mungkin. Ego ya egois. Cinta ya cinta. Justru lawan cinta adalah ego. Level cinta, egonya nggak ada.
Yang ada adalah cinta, cinta, cinta. Bahkan saya tidak mencintai, karena mengalir begitu saja, secara spontan. Synchronicity. Yang terjadi adalah yang dilakukan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Karena ini adalah kasih itu sendiri. Orang lain menjadi satu dengan diri saya. Dan itulah Roh Kudus yang mengendalikan kita. Kita hidup di dalam roh. Dan itulah kasih. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Dan itu menakjubkan. Dan itu adalah mujizat. Terutama kemudian semakin sadar bahwa saya dan Tuhan itu satu. Dan mengalirkan kasih, energi kasih yang menggerakkan kita dari dalam. Sehingga tidak ada pemisahan, tidak ada pekerjaan pikiran, tidak ada pekerjaan ego. Yang ada adalah kasih yang mengalir dan memberi hidup, menyehatkan, menginspirasi, dan menjadi berkat bagi kita semua. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with God because you are loved. Tuhan memberkati.